dalam pernikahan itu tidak mungkin tidak, pasti ada masalah. Itu pasti. Lalu mengapa Tuhan tidak pernah janji kalau dalam pernikahan itu nggak ada masalah? Nggak mungkin. Masalah dalam pernikahan itu bagus. Efesus 4 mengatakan sebagai suami istri kita harus saling mengenal. Saudara, ilmu jiwa menyetujui, yang belajar psikologi akan tahu ini. Hanya ada satu cara kita mengenal seseorang. Dengarkan, ini psikologi berkata, dan itu ditulis dalam Alkitab. Hanya ada satu cara untuk seorang bisa mengenal orang lain. Caranya adalah ketika dua orang itu punya masalah. Kalau dua orang itu gak pernah punya masalah, maka orang itu gak akan saling kenal. Maka itu persahabatan yang sudah 4 tahun berjalan, isinya cuma tertawa, bergurau, itu pasti palsu. Mereka juga gak akan kenal. Tapi begitu ada benturan, begitu ada gesekan, begitu terjadi masalah, justru dua orang bersahabat itu akan tahu, oh ini sahabat. Maka itu begini Sugandi dan Joyce, catat kata ini. Masalah yang pasti muncul, ini gak usah didoakan. Maka itu menikah jangan sekali-kali berdoa, Tuhan mudah-mudahan pernikahan kami gak ada masalah. Itu doa yang paling gak disuka Tuhan. Karena kalau saudara berdoa pernikahan gak punya masalah, saudara gak akan kenal pasangan saudara. Jadi begini mulai hari ini, masalah yang pasti muncul, bukan akan, pasti muncul di pernikahan kalian, di rumah tangga kalian, itu bukan masalah dan jangan dijadikan masalah. Dengarkan, masalah yang pasti muncul dalam pernikahan kita itu bukan masalah. Maka itu masalah yang terjadi pada pernikahan kita jangan dijadikan masalah. Maka itu mengapa Efesus 4 menjelaskan sebagai suami istri tidak boleh ada dusta. Kita harus saling mengampuni. Mengapa ada hukum itu? Kekayaan yang tidak pernah boleh habis dalam pernikahan. Suatu kali karena mungkin salah manajemen, uang keluarga bisa habis, kita bisa bangkrut, bisa terjadi. Suatu kali kita bisa sakit, kesehatan kita hilang. Tapi dengar Sugandi dan Joyce, semua kita yang tidak boleh habis dalam pernikahan kita satu saja, namanya pengampunan. Katakan amin. Sepanjang hidup kita menikah saudara, maka pengampunan harus terus tersedia di keluarga kita. Tanpa pengampunan celaka pernikahan kita. Itu sebabnya ketika masalah terjadi dalam hidup pernikahan kita, pengampunan kita akan maju dulu. Aku mengampuni kamu, selesai. Bedanya masalah yang terjadi di luar suami istri, di perusahaan, di pekerjaan, di pelayanan, itu masalah yang harus dibereskan karena nyangkut banyak orang. Tapi masalah dalam keluarga itu bukan untuk dibereskan, tapi untuk diterima. Itu bedanya. Sebab suami istri tidak boleh membereskan masalah yang terjadi, karena kata pemberesan, penyelesaian masalah dalam pernikahan itu berarti yang merasa tidak bersalah itu ngotot, aku gak terima kalau kamu gak mengakui kesalahan itu. Nah ini tidak boleh suami istri. Jadi Joyce dan Sugandi tidak boleh nuntut. Renungkan ini, harus diterima. Mengapa harus diterima? Karena itu modal utama untuk kalian saling kenal. Maka itu begini caranya. Dalam hidup dua orang yang bermasalah, pasti terbagi dua. Siapa yang buat masalah dan siapa yang terima masalah. Nah dalam hidup suami istri ini harus terjadi berulang-ulang dan terbalik-balik terus. Misalnya hari ini Joyce yang buat masalah, sehingga Sugandi terima masalah itu, baru selesai berapa jam muncul masalah baru lagi. Nah itu sebabnya semua masalah dalam pernikahan kita itu baik untuk saling kenal. Jadi kalian dua tidak boleh berusaha membereskan masalah lalu paksa pasangannya untuk minta maaf. Enggak, terima saja. Dengan menerima itu artinya lebih daripada memaafkan. Oh aku harus tahu dia maunya begini dan aku tidak boleh begitu.
Dan itu terus saling belajar. Dari semua masalah yang terjadi dalam pernikahan kita, maka kita harus belajar dan harus belajar. Tidak boleh berhenti suami istri untuk terus belajar. Papa mama dengan wakil ada di belakang kalian. Ketika mereka nanti berlutut, bela orang tua, berdoa dengan serius. Karena Kejadian 2 ayat yang ke-24 luar biasa. Ada ayat yang seharusnya nggak perlu diucapkan. Mengapa? Begini kata Tuhan dalam Kejadian 2:24. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya bukan lagi dua, tapi menjadi satu daging. Nah, firman itu sangat tidak relevan. Mengapa? Sebab Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia. Jadi jelas nggak punya orang tua dan nggak punya mertua. Lalu kenapa Tuhan berkata kepada pernikahan yang nggak ada orang tuanya dan nggak ada mertuanya? Ternyata firman itu berlaku untuk semua pernikahan di dunia. Apa artinya? Saudara, kita tidak boleh menikahkan anak yang masih anak mama. Kalau gereja menikahkan anak yang masih anak mama, maka gereja itu disalahkan mutlak oleh surga. Karena kalau anak mama dikawinkan, nanti menantunya cepat mati. Karena mamanya kan telepon menantunya terus. Bagaimana dengan anak? Terus kamu gimana dengan anak? Anak itu anak mama. Maka itu mama-mama nanti waktu mereka berlutut, ini waktunya orang tua berkata, Tuhan, hari ini terakhir aku bertanggung jawab untuk anak ini. Mulai besok dan selanjutnya mereka urusan dengan Tuhan. Seorang ahli pedagogi dari Bandung, dia sudah meninggal. Dia terima Yesus umur 70 tahun, sudah cukup tua. Dia bukan Kristen. Gara-gara ayat itu dia bertobat. Dia seorang konselor, dia ahli, profesor psikologi yang hebat di Indonesia. Kalau saya sebut namanya orang pasti tahu. Justru ketika dia cari salahnya Alkitab, dia baca mulai Kejadian 1 ayat 1, baru sampai pasal 2:24 dia bertobat. Waktu dia umur 75 tahun saya diundang hadir, dan saya dengar kesaksian dia. Saya belum pernah dengar ada orang bertobat gara-gara Kejadian 2:24. Sebagai orang timur dia berkata begini, 85% penyebab retaknya pernikahan bagi orang timur itu karena intervensi orang tua di keluarga anak. Nah, dia dalam konseling, karena dia konselor hebat, dia psikiater yang hebat. Begitu ada masalah dalam keluarga mereka, dia tanya dulu, sejauh mana orang tua kalian terlibat dan tinggalnya di mana? Karena 85% terjadi karena orang tua atau mertua ikut campur rumah tangga anak. Dalam hukum internasional, saudara, sebuah lembaga pernikahan itu negara baru. Nah, orang tua yang sudah menikah sekian lama itu negara yang sudah eksis sekian tahun. Nah, dalam hukum internasional, kalau ada negara lain mencampuri urusan negara lain, itu namanya intervensi dan itu perang. Maka itu, apapun terjadi, orang tua, maafkan saya atas nama Tuhan kalau ini kejam betul sepertinya. Tapi setelah anak menikah, papa mama tidak punya hak untuk mencampuri. Papa mama hanya boleh mendoakan. Dengarkan secara psikologis, profesor ini berkata, karena bagaimanapun juga sesalah-salahnya anak, nggak mungkin orang tua akan bela mantu. Ayo ngaku ya atau tidak? Sesalah tidak, belum tentu. Itulah psikologisnya. Maka itu kalau kalian ada apa-apa, tidak boleh minta pendapat dan nasihat orang tua. Datang kepada orang-orang tua rohani, itulah para gembala. Jadi nanti papa mama berdoa terakhir untuk anak ini. Tuhan, sehari ini aku serahkan mereka. Ini penting, maka itu anak mama gak boleh kawin. Catat ini baik-baik. Nah, begini pertobatan profesor ini. Ketika dia baca ayat itu, dia terkejut. Kenapa dia terkejut?